sudah mau bergabung. Senang sekali rasanya saya dan Mbak Eni, kami berdua, salah dua dari admin Connecting Mama, ingin berbagi sebenarnya, hanya sharing mengenai pembelajaran yang dari bulan Maret lalu itu dilakukan di rumah atau istilah kerennya sekarang PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, kebetulan saya sendiri punya anak berusia 4 tahun yang memang awalnya ingin masuk TKA tahun ini, tapi terkendala karena virus corona ini ya, karena pandemi. Jadi awalnya saya galau tuh, kira-kira masuk TK nggak ya, karena kan yang namanya anak TK lebih banyak bermain sambil belajar gitu, bukan belajar seperti anak-anak SD, SMP atau SMA. Maka dari itu saya tuh kepikiran untuk ya udahlah membelajarkan anaknya di rumah aja. Kalau misalkan ibunya bisa, insya Allah kenapa tidak. Nah, untuk teman-teman yang memang sama nih galau seperti saya dan Mbak Eni juga kan galau nih mau masukin SD Pendar tahun depan, tapi ternyata tidak bisa TK nih tahun ini. Nah, sama saya pun begitu ya. Udah deh, kami berdua akhirnya berinisiatif, ya udah kita bikin program pembelajaran aja nih di rumah. Sepertinya kita bisa kalau mencoba. Halo Binar. Ada Binar, halo. Aduh lucu banget. Ya lanjut aja. Nah, untuk saya sendiri karena memang kurikulum anak PAUD itu tidak terlalu sulit ya bagi saya. Mungkin bisalah diraba-raba di rumah, ditelaah, dipelajari. Maka dari itu saya coba mengambil kurikulum yang memang seharusnya diterapkan di sekolah, yaitu kurikulum dari dinas. Ini saya sampai print setebal ini, kalau mau lihat. Ini kurikulum PAUD yang ada dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 146 tahun 2014. Jadi ini kumpulan dari kurikulum pendidikan anak usia dini. Di sini sebenarnya udah sangat lengkap sekali apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak usia dini di rumah. Jadi dari mulai tujuan pembelajarannya, dari mulai metode belajarnya itu bisa terbayang di kurikulum yang ini. Berarti nanti kurikulum itu bisa ya di-share? Iya bisa, nih bisa banget, nanti aku kasih linknya pakai story ya, di story. Nah ini buat para yang gabung di Connecting Mama, kalau nanti butuh materinya bisa nanti di-share sama admin Teti. Iya, nanti aku share kurikulum 2013 tentang pendidikan anak usia dini. Dan yang aku lihat ini kurikulumnya cukup holistik, cukup lengkap, jadi mencakup dari berbagai aspek. Karena seperti kita tahu ya, anak usia dini itu bukan belajar kognitif atau belajar pengetahuan, tapi lebih menekankan ke karakter kalau anak usia dini. Ada 6 pilar ya yang pernah aku share itu di Instagram, itu ada 6 pilar pendidikan anak usia dini, yaitu ada moral, agama, ada fisik, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional, dan juga seni. Jadi untuk pembelajaran sendiri memang kayaknya nggak terlalu berat kalau bukan kognitif atau pengetahuan kayak anak-anak SD atau SMP ya. Tapi kalau anak usia dini ini lebih ke karakter dan juga motorik, seni, bahasa. Jadi lebih lebih holistik untuk mengembangkan karakter. Nah itu kalau anak usia dini itu lebih ke karakter ya. Ya Mbak ini setuju ya? Kalau anak usia dini itu karakter ya. Iya, karena kalau sebenarnya itu yang disebut TK, berarti kan taman bermain. Lebih fokus ke pelatihan yang kayak kognitifnya, motoriknya. Kalau sebenarnya itu, tapi kebanyakan yang salah tuh orang tua terpacu pengen baca tulis. Nah, iya. Sebenarnya belum waktunya kan. Iya. Kalau di kurikulumnya sendiri ya, di kurikulumnya ini tadi nih yang tebel ini, tapi enak sih kurikulumnya, gampang dibaca sebenarnya. Itu keaksaraan atau baca tulis itu boleh dikenalkan kok, tapi hanya pengenalan, bukan harus punya target anak harus bisa baca, harus bisa merangkai kalimat. Nah itu masih belum, karena memang anak usia dini 0 sampai 6 tahun itu memang karakter seperti ayo antri, ayo sholat, ayo belajar, berbagi. Nah iya, jadi seperti itu. Nah, Mbak Teti, untuk persiapan itu medianya apa yang Mbak Teti siapin untuk di rumah?
Kalau aku sendiri Selain ya, materi ya media pendukung. ini rada balik lagi sebenarnya. Jadi gini Bu Ibu ya, kalau misalkan kita mau membelajarkan anak di rumah, sebenarnya yang pertama kali kita harus siapkan itu tujuan pembelajarannya dulu. Jadi bukannya medianya atau beli buku yang harganya mahal misalkan, atau beli mainan yang harganya mahal, enggak seperti itu. Tapi yang awalnya kita siapkan itu adalah tujuan pembelajarannya dulu nih, misalkan karena anaknya masih 4 tahun berarti mungkin yang lebih ditanamkan itu disiplin atau mau berbagi atau mau menolong yang seperti itu. Nah dari situ kita menyesuaikan tuh media apa yang harus kita kasih, misalkan buku cerita atau boneka tangan. Jadi sebenarnya kalau tujuan pembelajaran udah jelas nih, ibu-ibu sekarang tuh kreatif main nih, percaya nggak? Yakin nggak ibu sekarang kreatif? Dari YouTube aja udah bisa bikin DIY ini, DIY itu. Jadi sebenarnya ketika kita udah punya tujuan pembelajaran yang jelas, itu media tuh bisa kita bikin, Mak. Bikin buku cerita sendiri pun bisa kali ya, kalau emaknya jago gambar, jago ngelukis, itu bisa ngegambar sekarang dengan era digital bisa sih, nggak harus jago gambar. Betul, kita ada gambarnya aja ya dia. Iya. Jadi sebenarnya gitu, kalau kita udah punya tujuan pembelajaran yang jelas, medianya bisa kita bikin sekreatif mungkin. Nah, kalau saya sendiri, sebenarnya kalau media itu memanfaatkan ya kreativitas emaknya. Tapi nih untuk tadi ada 6 pilar pendidikan anak usia dini itu, aku bikin buku main ini, ada 6 buku jadi, karena kan ada 6 pilar tuh. Jadi aku bikin 6 buku nih. Di sini ada itu buat nanti persiapan si AA. Iya, Aldebaran nih. Di sini ada misalkan sosial emosional ya, nih kan ada fotonya Aldebaran nih, dia lagi pakai topi kelinci. Waduh keren banget. Jadi aku tulis. Ada di sini sosial emosional. Jadi aku tulis tuh di dalamnya, misalkan dia harus bisa apa. Aku tulis tangan sengaja soalnya senang buat DIY, ntar aku hias-hias gitu. Ya emang itu kayak gitu sih kalau untuk anak TKA. Nah ini misalkan nilai agama ya mainnya ya tuh. Jadi ada 6 buku. Ini yang nilai agama. Di sini aku tulis. Tuh udah panjang juga sih ini lumayan. Aku bacain ya. Salah satunya itu mulai mengucapkan doa-doa pendek dan melakukan sholat 5 waktu. Nah kalau misalkan Aldebaran udah menunjukkan mau berdoa perkembangannya, aku checklist deh. Oh ya udah, berarti dia sudah mencapai tujuan pembelajaran itu. Atau di bagian apa lagi ya, bahasa misalnya ya, di sini ada tujuan pembelajarannya menceritakan kembali yang didengar dengan kosakata yang terbatas. Nah di situ saya misalkan cerita nih ke Aldebaran tentang sebuah cerita, ternyata dia bisa cerita balik, nah ternyata itu dia udah mencapai tujuan pembelajaran itu. Itu aja sih Mak, aku bikinnya nih buku-buku ini sesuai dengan 6 pilar supaya memudahkan. Nanti aku checklist dia perkembangannya sudah sejauh mana. Begitu Mak. Oh ya itu udah dipraktekkan atau baru rencana? Kalau ini sebenarnya karena tahun ajaran baru saya bukukan sengaja didokumentasikan seperti ini. Kalau sebelumnya kan hanya berdasarkan analisis mata memandang aja nih, oh nih anak udah mau sholat nih, udah bisa baca doa tidur. Kalau misalkan ada nih ya teman-teman connecting mama yang pengen mau dong aku buku seperti yang disusun dengan Mbak Teti, bagaimana cara pembuatannya lengkap dan sebagainya, itu bisa di mana? Apa ada di IG atau di blog? Nanti aku share di IG juga, di blog juga boleh. Tapi itu tadi ya, sebenarnya karena si kurikulum yang besar ini tuh sudah lengkap sebenarnya. Jadi semuanya nyontek dari sini tuh udah bisa gitu, tinggal mengaplikasikan aja. Jadi mudah tuh nanti buat dievaluasi. Oh anak saya udah bisa ini nih, tinggal checklist. Anak saya udah bisa ini, checklist. Jadi tinggal yang kurang-kurang aja. Misalkan belum disiplin atau belum mau berbagi gitu, bisa kita perbaiki. Gitu mainnya. Berarti bagus juga ya kalau untuk persiapan nih ibu-ibu yang lagi galau, bagaimana sih anaknya mau masuk TK tapi belum bisa. Itu untuk persiapan TKA kan? Iya, kalau saya ini TKA karena di sini kan di kurikulum itu ada ya, ada untuk anak 4 tahun dan anak 5 tahun dan 6 tahun. Jadi beda Mak. Kalau 4 tahun dan 5 tahun itu agak beda. Misalkan 5-6 tahun tuh lebih tinggi tingkatannya. Iya betul. Karena kan dia kepandaian secara daya tangkap dan semuanya berbeda setiap tahapnya ya. Mungkin kalau 5-6 tahun udah persiapan masuk SD kali ya. Jadi lebih tinggi kebetulan lagi. Kalau
kebetulan kalau Pendar kan 5-7 bulan. Jadi memang usia depan tahun 2021 dia akan masuk SD. Untuk itu kondisi pandemi ini memutuskan saya untuk ya udah deh Pendar belajar aja di rumah. Aku pakai kurikulum dari kakaknya waktu TKB gitu. Sebenarnya sih nggak jauh beda kurikulum yang seperti materi dijabarkan, tapi mungkin perkembangannya lebih ini lagi ya. Saya pakai model gini juga sih materi ini. Sebentar ya. Seperti ini contohnya misalnya. Oh iya, daftar checklist gitu ya. Perkembangan umum, pengembangan anak dari aspek pengembangan moral dan nilai agama. Nah, gini nih. Nah, iya sama ya. Nah, ketika kita memutuskan anak-anak untuk di rumah saja, itu jangan salah kaprah langsung anak aku masuk SD tahun depan, maka aku akan ngajarin baca tulis. Nggak pakai step, langsung baca tulis. Anaknya di otak ibunya pasti SD harus baca tulis. Sementara sebenarnya anak itu harus melewati tahap seperti yang Mateti ceritakan tadi, taman bermain atau TK. Karena si Pendar tidak melewati tahap TK, tapi di rumah. Jadi aku pakai materi-materi nggak jauh beda seperti yang Mateti jabarkan, tapi mungkin tingkatannya lebih ya. Misalnya kayak aku untuk pertama mengajarkan moral dan nilai agama. Itu ada beberapa aspek nih, walaupun moral dan agama, misalkan insan kepada Allah. Bagaimana setiap dia memulai sesuatu disertai doa. Ya, betul, Mak. Nah, kemudian seperti juga menyebut sifat-sifat Allah. Terus sudah gitu selain kepada Allah, insan kepada manusia makhluk Allah. Jadi bagaimana dia berinteraksi kepada teman dengan patuh, bicara lemah lembut, itu aku masukkan ke aspek pengembangan moral dan nilai agama. Terus sosial emosi. Bagaimana dia berlatih empati. Itu yang jadi PR bagaimana nih berlatih empati di rumah gitu ya. Ya, betul. Biasanya aku karena kan dia nggak ada temen loh, teman kita aja. Ya udah akhirnya bagaimana cara dia ketika adiknya minta mainan, itu nggak gampang juga kan. Terus bagaimana ketika dia punya makanan supaya berbagi dengan kakaknya. Itu kalau untuk orang tua mungkin kayaknya itu biasa, padahal sebenarnya itu bagian dari aspek moral dan nilai agama yang memang harus dilalui anak ketika dia akan siap untuk masuk sekolah SD gitu. Nah, terus yang kedua adalah aku juga mengajarkan aspek pengembangan selain moral dan agama itu adalah nilai-nilai bahasa. Bagaimana kadang-kadang bahasa anak-anak itu kan dengan guru beda ya. Bagaimana cara dia menyampaikan keinginan dia, terus bagaimana dia bertanya. Nah, aku alhamdulillah itu kan si Pendar di rumah ada kakak-kakaknya. Jadi dia kaya lah, cukup kaya bahasanya, nggak cuman bahasa anak-anak gitu. Nah, yang kedua gitu, selain itu, aku juga mengajarkan adalah seni. Nah, seni itu meliputi aspek seperti bagaimana dia berkarya, terus mengenal warna, terus juga seni termasuk bercocok tanam, aku masukin ke aspek seni. Bagaimana dia bagaimana aku di rumah si Pendar aku ajarkan menanam tanaman. Udah ada hasilnya sih, mau lihat nggak hasil tanamannya? Bentar ya. Mbak ininya sambil Mbak Eni ngambil ya, ini ada pertanyaan juga dari Mbak Nurul. Nih, kira-kira mulai dipakai usia berapa nih? Oh ya, nih udah ada nih tanamannya. Ya, nah ini hasil dari aku mengajarkan Pendar seni bertanam atau bercocok tanam tanaman bawang putih, dan dia surprise banget. Iya. Oh, ternyata bawang putih itu kalau ada daunnya, bisa tumbuh di tanah gitu. Itu salah satunya. Jadi menimbulkan rasa penasaran juga ya, sama ingin tahu ke anak.
Ya, terus sudah gitu juga sosial emosi itu aku mengajarkan dia bagaimana ketika dia marah, dia jangan tantrum. Selama ini dia kalau marah kan dia nangis, bagaimana nih? Supaya dia tuh nggak tantrum. Akhirnya aku ajak dia bicara, bagaimana dia menceritakan emosi yang ada. Itu penting loh, Mak. Karena aku pernah ngeliat ada ya anak SD, dia belum bisa mengungkapkan emosinya ketika dia nggak suka dengan temannya, dia tantrum di kelas. Itu PR kita di rumah. Jadi ketika anak marah, biasa aku mengajarkan sama si pendar tuh, apa yang buat kamu marah, ceritain sama ibu. Nah, begitu dia menceritakan besok-besoknya, ketika dia marah dengan emosi, ibu aku nggak suka nih, ibu aku nggak suka, kenapa? Karena aku begini. Oke, bisa aku kasih jalan keluar, tapi tentu dengan bahasa anak-anak. Itu penting banget dasar dari rumah sebelum anak masuk SD. Karena kan biasanya gini ya, ketika dia masuk SD dia hanya terbawa aura lingkungan di rumah, lingkungan yang mendukung dia untuk ngambek, untuk nggak mau berbagi. Nah disitulah aku PR aku untuk mempersiapkan di SD gitu. Setelah itu konektif ya, bagaimana proses dia berpikir dan bertanya. Jadi setiap aku bercerita, aku salah satu untuk pengembangan konektifnya pendar itu, aku baca buku cerita. Setelah itu, aku suruh bertanya, apa yang dia nggak tahu di cerita itu, atau apa yang ingin dia ketahui lebih panjang dari cerita itu. Nah itu kan baru dasar-dasarnya ya. Kemudian baca tulis nih. Setelah si pendar melalui tahap-tahap yang aku bilang tadi kayak fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosi, dan seni, aku mulai ngajarin dia membaca. Tapi membacanya bukan dipaksa dengan membaca, aku pakai metode dia mengenal huruf dan menggabung-gabungkan dengan nyanyian. Alhamdulillah sih sekarang dia kalau misalnya ada B sama A dia pasti kayak misalnya dia lihat ada C sama A, itu dia baca. Karena aku nggak fokus ngajarin dia baca, cuma ngajarin kayak misalnya B ketemu A, ba gitu-gitu nyanyi. Dasarnya yang penting dia tahu ABC dulu sih. Gimana kreatif Terus ibunya aku, kali ya. Terus sudah gitu, yang penting orang tua jangan bilang kamu harus bisa baca loh, kamu harus bisa baca karena kamu masuk SD. Jangan. Terus yang kedua kalau menulis, aku lagi lemesin motorik si pendar dulu. Karena kan dia masih usia 5, 6, 7 tahun ya. Itu masih panjang lah perjalanan ke sananya. Jadi cara melemaskan ya itu dari ini kayak menulis, mencocok apa gitu-gitu. Intinya kalau materi lebih materi, kalau aku lebih sharing langsung yang udah aku jalanin untuk persiapan SD ya. Begitu sih materi. Nah ini kita jawab pertanyaan dulu aja kali ya nih biar makin seru ngobrolnya. Dia dari Mbak Nurul tadi ya, kira-kira mulai dipakai dari usia berapa ya? Yang tadi aku bikin itu ya. Sebenarnya Mbak Nurul, anak usia dini itu dari usia 0, dari lahir sampai umur 6 tahun. Jadi ada tingkatannya anak usia dini itu. Nah, untuk daftar checklist sebenarnya dari 0 tahun pun, dari bayi pun kita bisa membuat jurnal, buku atau jurnal pengembangan ya. Ya, jurnal pengembangan anak kita itu bisa banget. Memang untuk usia 0 yang nggak terlalu banyak ya yang kita observasi karena memang masih fase-fase berkembang secara fisik, secara emosi itu masih sentuhan dia dan juga pendengaran visual biasanya. Kalau untuk 0 tahun mungkin masih sedikit. Nah, ketika udah usia 3, 4, 5 ini makin banyak tuh yang harus kita gali dari anak-anak. Di kurikulum 2013 ini yaitu tadi ada 6 pilar tadi yang sosial emosional, agama dan nilai, seni, bahasa, kognitif, fisik, motorik. Nah, itu bisa diterapkan dari sekarang nih. Kalau buat Sagara kayaknya cocok ya, Mbak Nurul ya. Sagara udah usia anak usia dini yang bisa gabung di prasekolah gitu ya usianya ya. Terus juga nih dari Mbak Ade, mindset anak harus bisa baca tulis itu harusnya sih nggak ada ya betul. Untuk kurikulum PAUD sendiri, keaksaraan itu hanya dikenalkan dan tidak ada kewajiban untuk bisa membaca dan menulis. Tapi memang fakta di lapangan, saya pun udah pernah ya nyekolahin anak pertama ke SD itu ya memang di lapangan beda-beda ya si sekolah tuh. Tapi mayoritas memang SD sekarang tuh ya harus bisa baca gitu anak.
Jadi kayak semacam ada kebingungan gitu untuk orang tua. Ini jadinya gimana sih? Iya, karena soalnya ada sebagian anak, karena gini ya, ketika masuk SD pengalaman aku 2 anak, kalau Mbak Lintang memang dia umur 5 tahun udah bisa baca. Jadi ketika teman-temannya juga aku lihat udah bisa baca. Jadi ketika dia masuk ke sekolah itu, gurunya lebih nggak kerja keras. Gitu ya. Nah kalau si Pendar, si Pijar beda. Si Pijar itu bisa baca ketika kelas 2 SD. Tapi juga sebenarnya nggak masalah, dia bisa aja, bahkan dia pinter gitu sekarang. Kesabaran guru sih, bagaimana dia ngadepin siswanya. Dan juga ibunya harus tahan mental. Karena itu ada bullying anak nggak bisa baca di sekolah itu udah pasti. Aku ngadepin waktu Pijar. Karena kenapa Pijar nggak bisa baca? Aku mengadakan 2 metode. Pertama si Lintang itu aku kenalin baca banget. Aku kenalin buku dan dia bisa baca usia 5 tahun. Si Pijar, aku biarkan sesuka hati dia bahagia dengan diri dia mau belajar kapan. Ya udah kelas 2 dia baru bisa baca. Tapi nggak pengaruh sih sekarang. Sekarang oke kan ya belajarnya. Iya, dia lebih nilai-nilainya rata-rata 9 kan. Nggak pengaruh ini sih. Cuman ya itu kesabaran orang tua dan guru di sekolah aja. Oke. Ini ada pertanyaan juga nih dari Nara ya, Mbak Nara. Bun, gimana ya anak kalau diajarin orang tua kok kayak nggak fokus gitu, tapi kalau sama guru segan. Gimana ya caranya membuat anak belajar sama kita mamanya tuh segan dan mau mendengarkan? Ini sebenarnya baru mau aku sharing di IG permasalahan ini. Kalau di dunia pendidikan ya Mbak, ada namanya ilmu pedagogika atau ilmu mendidik anak. Itu teorinya memang yang namanya seorang guru itu harus punya kewibawaan, Mbak Eni. Kan kita kalau ngelihat guru takut ya, apalagi zaman dulu. Dan juga orang-orang pihak-pihak ya keluar, anak biasanya lebih segan ya. Sangar lah gitu zaman dulu ya, guru zaman dulu kan kayak gitu. Jadi anak tuh pas belajar di sekolah tuh, oh ya langsung tangan di atas meja, nggak ada yang berani bergerak. Karena apa? Karena guru memang punya kewibawaan. Beda sama kita di rumah yang 24 jam anak bareng tuh tahu tuh bagus jelek ibunya tuh tahu. Jadi kewibawaan itu tuh hilang sebenarnya kalau udah di rumah tuh. Ya jarang lah ada orang tua yang memang anaknya tuh segan banget, kecuali memang orang tuanya killer atau gimana nyeremin. Nah sebenarnya sih kalau dari tip aku pribadi ya, jangan pernah buat anak segan sama kita. Tapi seringlah bermain dengan anak, karena aku dari anak pertama semua belajar sama apa aja sih. Karena aku suka bermain, misalnya kayak anak bercanda ya aku bercanda gitu. Ya betul. Kalau segan kayaknya ya main ya. Terus bagaimana cara anak fokus? Aku ada misalnya gini. Ada terjadwal. Misalnya gini, kayaknya Bunda Nara pengen mengajarkan gini ya. Hari ini pelajarannya adalah agama, seni. Itu dicatat, adek 20 menit kita berdoa, dan juga kita bernyanyi musik-musik muslim lah. Biasanya aku pakai media Happy Doll. Udah itu anak itu nggak akan terasa loh bahwa dia lagi belajar sama kita, dia nggak akan terasa gitu. Tapi ketika nanti dia mengerjakan tugas, terus dia mulai kayaknya aku capek bu, kan kamu lagi sekolah, kamu lagi belajar, ayo ibu jadi ibu guru loh, ayo cepet dilihatin. Akhirnya dia ngerjain, terus udah gitu aku bikin bel, neng, bener, istirahat. Dia lari deh ke kulkas gitu, dia lari ke kulkas main di pohon gitu. Itu sekitar 10 menit. Ya, memang bel kelar. Pokoknya benar-benar aku niru metode di sana, tapi jangan ada kata bahwa harus galak apa gitu. Kayak gitu sih, paling kayak gitu. Ya mungkin kalau untuk anak usia dini sih kita lebih fleksibel kali ya Mak ya untuk belajar. Jangan juga perfeksionis atau menuntut anak harus belajar sistematis A, B, C, D, E ya. Jadi memang mengikuti ritme anak, apalagi anak usia dini hobinya memang main, hobinya memang bercanda, nangis. Ya memang itulah ujian kesabaran sebagai orang tua. Betul. Kalau Mama Teti sendiri gimana? Untuk di rumah supaya anak tuh bisa fokus. Tapi ini pertanyaan Bunda Nara ini untuk anak usia berapa ya?
Nah ini ya Bunda Naranya belum ini lagi ya, sebentar. Iya. Kita Kalau aku kan tadi usia benar ya, usia Nah, Bunda Nara komentar lagi nih tentang baca tulis. Oh, umur 5 tahun Bunda Nara ya anaknya. Ya mungkin untuk 5 tahun sendiri tadi ya, yang di kurikulum 2013 sendiri itu memang fokusnya bukan ke kognitif. Jadi nggak disuruh belajar, tapi disuruhnya bermain. Tapi diselipin dengan seperti pembiasaan karakter, disiplin, atau itu. Jadi jangan oh ini Mbak ini kayaknya hilang sinyal nih, menghilang sebentar. Ya ini Mbak ininya menghilang, coba kita undang lagi. Masih belum ada ini ya, nih Mbak ini kayaknya putus sinyalnya atau koneksinya nih. Diundang pun belum ada, udah ada, sebentar. Ya kita tunggu lagi Mbak ini bergabung. maaf ya tadi kayaknya sinyal putus ya. Iya, Iya. putus tadi itu barusan. Mbak ininya menghilang. Iya sinyal kayaknya nih. Ya tadi ya menyambung yang Bunda Nara tadi, sebenarnya tadi ya ada 6 aspek yang harus kita gali, kita ajarkan, tapi itu tadi jangan fokus kepada kognitif, karena memang anak usia dini yang harus dibangun adalah karakternya. Kan pernah dengar tuh ya, mengukir karakter anak tuh seperti mengukir di atas batu gitu, susah, tapi insya Allah akan permanen sampai besar. Daripada mengukir dengan batu, air ya. di atas air yang kalau udah dewasa itu susah nempelnya. Jadi memang perlu perjuangan ya mengukir di atas batu tuh. Oh, ada lagi ya. Bunda Nara lagi ya? Bun, mendikte terus. kalau bener doa nggak sih, diajak Bun? sama aku didikte gitu anaknya kok lama-lama jadi bosan. Sudah pasti bosan itu udah pasti. Ya lanjut Mak. Ya. Lanjut Mak, komentarnya gimana Mak? Ntar ya aku baca dulu. Jadi gini, kalau anak dikasih hafalan, sebenarnya di sekolahan juga dia tuh bosen sama aja, tapi dia tidak bisa mengungkapkannya mungkin ya, karena kan udah kewajiban. Kalau di rumah nih biasanya si Pendar, aku lagi mengajarkan, si Pendar baca doa Al-Fatihah. Karena diulang-ulang dia bosan. Tapi aku pakai metodenya itu sehari dia 2 ayat. Jadi terus waktunya juga nggak lama, paling aku sekitar berapa menit gitu. Ya udah deh, main lagi deh. Nah, aku ganti pakai Hafizdoll. Hafizdoll kan ada tuh untuk hafalan Al-Fatihah. Untuk orang yang nggak punya Hafizdoll bisa juga mungkin dengan nyanyian lagu. Itu nggak usah diapain, lama-lama anak juga dia akan bisa hafal. Pokoknya yang penting gini loh, si anak tidak mengerti bahwa dia sedang ngapalin. Jadi kita bikin deh, kita kita berdoa yuk deh. Bisa kayak gini. Ade tau nggak kalau berdoa ada surat utamanya Al-Fatihah seperti apa? Kayak gimana sih Bu? Kita baca deh. Susah, aku nggak mau, ya udah stop dulu. Karena kan kita nggak punya target untuk kamu harus selesai seminggu, kamu harus selesai sebulan, nggak gitu. Terus itu biasanya ingatannya lebih kuat. Dibanding kalau kita maksa yang seperti anak SD gitu loh, yang dipaksa bahwa harus hafal diulang-ulang. Kalau untuk anak-anak balita itu lebih baik pakai metode jangan membebani si anak bahwa dia harus hafal, tapi bikin dia suka, seperti dia mendengar, terus diajak bermain, kayak misalnya sebelum kita mulai belajar, doa belajar, terus baca Al-Fatihah deh. Nah, yang baca kita tuh. Nah, selesai belajar, kita baca Al-Fatihah lagi. Nggak terasa, insya Allah hafal. Aku pakai metode itu sih. Ya, betul, Mak. Sebenarnya untuk anak usia dini itu sebanyaknya sebenarnya pembiasaan sih ya.
kayak misalnya tadi berdoa sebelum makan, jadi jangan dibilang yuk deh kita menghafalkan doa makan, tapi langsung aja ajak, yuk angkat tangannya Bismillahirrohmanirrohim, atau mau tidur pun seperti itu. Sholat pun gitu sebenarnya, nggak usah disuruh yang ayo kamu harus sholat, kalau nggak sholat nanti masuk neraka, nggak gitu ya. Tapi kita ajak nih, ayo kita wudhu, udah azan, ayo gelar sejadahnya. Jadi setiap hari minimal sholat berjamaah 1 kali aja. Itu lama-lama kan jadi kebiasaan. Jadi memang kalau untuk anak usia dini itu karakter tuh ya lebih ke pembiasaan sih, mah bener. Bukan hal materi yang kita suruh gitu. Seperti kamu harus hafal ini ayat 1 sampai ayat ini. Mana ngerti ya anak usia dini. Yang ada pokoknya begitu dia merasa dibebani, capek, nggak mau, bosen udah pasti. Jadi memang harus lebih ke pembiasaan ya. Betul. Pokoknya metodenya tuh diawali dengan belajar itu main. Seperti itu. Beda lagi mungkin kalau anak SD ya. Ini kan kalau nggak salah kita lagi bahas segmennya bukan SD kan, pertanyaan tadi ya, yang hafalan itu. Kita lihat lagi nih, ada nggak ya pertanyaan atau sharing? Ya yang mau sharing juga nggak apa-apa kok. Kita pun sama. Iya nih yang mau cerita. Sebenarnya di rumah pun banyak banget tantangannya, banyak banget problematikanya. Pasti ibu-ibu yang lain juga sama ya. Bukan berarti kita lebih. Intinya sama kok, anak bosen itu sama, bosen, nggak mau ngapalin, dia pundung, itu sama. Selain sabar, Mbak Nara, kita harus punya metode yang bikin seperti mereka sedang bermain dengan temannya, itu sih. Kalau misalnya sabar aja nahan. Tanpa ada metode nanti anak kebablasan, dia males, nggak mau ngapalin gitu. Ada yang mau ditambahkan sama Teti? Nah, iya nih, aku lagi baca-bacain komentar. Nah, tadi kayaknya ada dari Mbak Mira deh. Mana ya? Tadi untuk mengajarkan. Oh, ada juga Mbak Nurul juga nih. Info untuk tahun berikutnya masuk SD mesti pakai ijazah TK. Enggak sih, sebenarnya di undang-undang tidak ada ijazah TK untuk prasyarat masuk SD itu tidak ada. Mana lagi ya? Halo, ini ada temen kuliahku dulu nih kayaknya ya. Aduh, terus mana tadi ya Mbak Mira ya, intinya untuk mengajarkan empati pada anak ya. Anaknya baru 1 ya. Sama sih sebenarnya, karena pandemi ini sebenarnya anak-anak kan jadi jarang main ya sebenarnya. Jarang keluar rumah. Empati ke sesama sebenarnya. Sebagai orang tua juga kita di rumah bisa sih berrole playing atau bermain peran sebagai temennya tuh. Misalkan dia lagi punya makanan atau lagi punya mainan, kita pura-pura aja minjem atau pura-pura minta, boleh minta makanannya enggak. Nah dari situ kita bisa lihat tuh reaksinya, pelit kah atau mau berbagi kah atau apa. Nah itu kita bisa lihat. Memang sih bisa juga ke ayahnya bisa. Memang situasi pandemi ini kayak banyak yang ini jadi terbatas nih, ini ya itulah di kitanya kreatif untuk melakukan stimulus atau pembelajaran untuk anak. Nah ini ada lagi dari mana ya? Dari Hanzia nih. Bocah di rumah di usianya 3 tahun udah hafal Quran surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 20 hanya karena sering dengerin murojaah di sekolah. Nah, itu dia memang ketika dibiasakan, ketika memang sering mendengar, karena anak-anak tuh daya serapnya tinggi banget. Mendengar, dibikin jangan anak terbebani. Ini Masya Allah ya, 3 tahun udah bisa menyerap surat Al-Quran karena sering mendengarkan murojaah di sekolah. Itu hebat. Oh iya, itu aku ada pengalaman tuh untuk yang masalah anak batita bisa baca surah tanpa kita ajarkan. Nah gimana tuh Mak? Jadi dulu waktu aku baru punya anak 1 balintang, aku selalu bawa dia ke pengajian ibu-ibu setiap hari Jumat.
Nah itu tiba-tiba dia waktu itu usianya belum ada 3 tahun. Dia apa dengan bagus tuh surat Al-Fatihah. Karena gurunya yang buka pengajian saya baca Al-Fatihah. Di situ aku heran. Oh memang berarti anak itu mendengar dengan sering gitu lebih daripada kita setiap hari ulang-ulang eja-eja dengan wajah dikte itu kurang bagus. Jadi intinya gitu sih. Tuh Mbak Ella lagi soft selling apa? Oh ini ada lagi, oh tadi tuh nyebut-nyebut merek, jadi aja. Oh iya, tapi emang bagus sih itu. Ini Aku nggak jual tapi bagus ya. Memang namanya media pembelajaran itu dari mana aja Mak, benar. Asalkan kita bisa dari buku. Iya, asal kita tahu tujuan pembelajaran kita ya, kita langsung kreatif tuh. Oh dari sini bisa kita ambil, dari hasil sini bisa kita ambil. prakaryanya abang mana? Nah ini ada lagi dari aduh tadi ya ketutup ini nih dari tadi Kaisara Airin. Moms Eni dan Moms Teti pernah merasa lelah nggak karena anak sekolahnya di rumah? Iya. Kalau dibilang lelah, iya dia lelah, tapi kan mau gimana lagi ya, kalau sekarang pilihannya antara sehat dan nggak sehat sih sebenarnya. Kalau bosen dan nggak bosen pasti semua orang bilang bosen. Tapi ya mau gimana lagi, itu kan manusiawi ya. Kondisi kita sedang tidak memungkinkan memang untuk menyekolahkan anak secara klasikal atau pada umumnya di sekolah. Untuk bosan memang bosan. Makanya ibu-ibu juga kan katanya butuh me time, butuh mengeluarkan 20.000 kata supaya moodnya bagus setiap hari. Nah itu juga emosinya stabil. Manajemen ibunya juga sih sebenarnya ya, bukan hanya anaknya. Tapi ibunya juga perlu di manajemen dengan baik kayaknya ya. Ini tadi ada pertanyaan dari Mbak Ella ya. Pendar 2 ayat itu apal besok atau langsung? Ya jelas sih besoknya. Karena kan dia nggak harus berulang-ulang ya. Nggak ya, aku juga. Abang bisa baca Al-Fatihah, coba dengar. Gimana coba? Ayo. Ya, mau coba nggak? Mau ini coba ya kita tanyain Pendar di rumah dia kalau belajar doa dengan cara apa gitu ya. Abang coba kamu ngomong. Yang paling abang suka nih kalau ibu ajarin belajar doa itu caranya bagaimana? Dengan cara ibu mengulang atau abang mendengarkan dari Hafizdho atau gimana? Coba ceritain. Ayo cepetan, ceritain sayang. Aduh, katanya abang mau ngomong nggak? Benar malu-malu ya. Iya nih, ternyata dia nggak mau. Ini aduh malu dia ya udah. Atau gimana nih kesan-kesannya sekolahnya di rumah di TK? Coba Mas, gimana nih? Ibu mau tanya. Selama di rumah tuh perasaannya gimana? Pengen gak sih sebenarnya nih sekolah di luar? Atau ternyata enak nih sekolah di rumah? Coba dong, mau dong testimoninya. Kayaknya bahasanya terlalu tinggi dia. Nih. Terjemahkan coba sama ibunya ya. Gini. Abang kan selama ini di rumah belajar sama siapa? Sama siapa coba nak? Cerita. Sama ibu. Belajarnya gimana? Abang kan anak pemberani, bisa naik pohon. Katanya mau ikut-ikut siaran gitu. Ayo. Malu ya? Oh, ternyata si abang ini masih malu buat cerita. Ada lagi pertanyaan yang lain? Coba kita lihat tuh dari sini. Tuh, abang ada yang komen nih bang. Kok abang Pendar malu-malu? Nih, ini ada lagi Mbak Nara. Oh, dia nanya gini. Terus Bun, kadang kan sebagai ibu suka ketelepasan membentak. Kadang dari sabar-sabarin, kadang suka ketelepasan juga. Gimana caranya agar saat kita mulai naik darah? Itu masalah saya juga sebenarnya. Masalah ibu-ibu ya. Nah, aku mau tanya nih, kalau Mama Teti gimana? Ya kalau itu sih kayaknya masalah sama sih, saya juga lagi belajar memanage hal itu. Intinya memang balik lagi kita harus ada di posisi anak ya. Misalkan anaknya usia 4 tahun, ketika
kita memaksa dia harus melakukan A, dan kita juga harus tahu di posisi dia, mana bisa sih anak seusia itu ikut kemauan kita yang sudah dewasa, yang sudah tahu banyak hal. Jadi memposisikan diri dari kacamatanya sih paling kalau saya, oh ya dia memang nggak tahu, dia memang belum mengerti, ya sudah, kitanya jangan terlalu punya target atau perfeksionis terhadap anak. Jadi ya sudah, misalkan memang ada hal yang anak tidak bisa ikuti, kita juga harus lihat dari perspektifnya dia. Jangan sampai memaksakan kehendak ibunya atau orang tuanya. Karena biasanya kan ada competition ya Mbak ini ya tuh. Misalnya, anaknya itu udah bisa baca, anak itu udah bisa ngitung, udah hafal. Nah, itu nggak boleh tuh. Nah itu, menghindari itu ya sebisa mungkin. Kita harus benar-benar di posisi anak, bahwa memang anak kita masih anak-anak. Di posisi ini nih, memang masih belum terbuka gitu ya wawasannya, masih dunianya. Ya udah, kita masuklah ke dunianya dan berusaha mendorong atau menyemangati aja, cukup seperti itu, tidak usah memaksakan. Kalau aku sih biasanya, karena aku juga orang emosian ya, anakku 4 kumpul serumah, itu aku jadinya metode mengajarku pakai waktu. Sebelum ibunya juga boring, anaknya boring, waktu belajar jadi pakai waktu sebentar sih aku belajar. Jadi ya alhamdulillah nggak ada bentak-bentak gitu. Oh, jadi karena aku kasih waktu nih. Aku disiplin misalnya gini, Pendar harus melatih bacaan surat ini 10 menit. Ketika 10 menit itu aku udah mulai emosi, waktunya udah habis ngajar, udah jadi nggak jadi gitu. Jadi pakai metode emosi aja ya. Metode waktu. Kitanya juga harus gitu menyesuaikan waktu juga ya. Berarti udahan gitu. Karena kalau kelamaan manusiawi kan bertanduk gitu. Gitu sih. Baiklah. Bagus tipsnya. Ini ada lagi pertanyaan dari C. Sarah, Mam, kalau cara memberitahu anak supaya menurut gitu dan nggak nakal, tips dan trik Mama Eni dan Mama Teti ngasih tahu tapi nggak terkesan marah gimana ya, Mam? Nah, coba nih sekarang Mama Teti. Nanti gantian aku. Supaya anaknya nurut dan nggak nakal. Kalau menurut aku ya nih, dari tiga anak aku ya, yang pertama 9 tahun, kedua 4 tahun, dan ketiga 2 tahun, itu tiap anak kan karakternya beda-beda Mak ya. Memang kita menyesuaikan karakter anak juga. Ada anak itu yang ketiga nih, Aksara, itu 2 tahun, itu nurut. Misalkan Aksara jangan main banting-banting remote ya, dia langsung taruh. Aksara jangan ini ya, dia itu bisa. Itu makanya dari 3 anak tuh saya jadi belajar ya. Ternyata setiap anak tuh memang beda-beda karakter. Ada yang harus dibilangin, ada Binar. Hayo Binar. Aduh dikasih kiss. Ditangkap. Nah, makasih ya. Atau aku lanjut nih ya. Atau ada anak yang memang kalau yang pertama itu hobinya agak ngedebat. Jadi kalau yang pertama tuh dia kalau dikasih tahu tuh harus ada rasionalisasi. Misalkan kamu nggak boleh ini karena nanti bakal begini. Jadi kitanya harus harus bisa ngasih logika yang masuk ke pemikiran anak usia dia gitu. Jadi nggak bisa karakter ya. Berbeda-beda banget Mak. Atau yang kedua itu gitu juga, agak-agak dia menurut tapi kritis juga. Jadi kenapa sih aku nggak boleh naik ke meja? Emang kenapa? Aku kan nggak akan jatuh, aku kan nggak akan apa-apa. Nah dia itu kritis. Jadi sebisa mungkin ya kita kasih logika yang benar-benar masuk ke anak. Nanti kalau jatuh itu sakit, kalau sakit itu berdarah. Kalau berdarah kita harus obatin, perih. Nanti kamu pokoknya kita kasih pengertian. Kalau saya sih lebih ke gitu dan menyesuaikan karakter anak tadi sih. Main. Kalau aku tuh kebetulan emang intonasi suara aku emang agak gede ya. Jadi kayaknya anak aku kalau ngeliat ibunya ngomong sama nggak marah sama kali. Nah kalau aku tuh selalu gini ke anak-anak. Mereka tuh tahu ibunya tuh ngocol. Emang aku agak unik orangnya. Jadi aku selalu jadi teman mereka gitu. Ya, mamaku rock and roll ya. Jadi kayak mereka biasa aja gitu ya. Kayak misalnya kayak udah tahu kali. Aku ngomong, misalnya kayak gini. Kamu kok misalnya gini ya, si anakku lagi nggak mau belajar gitu.
Terus aku ngomong, emang kamu nyapa main? Ya udah main. Paling ntar aku ngomel di belakang, ih susah banget sih ngatur anak gitu. Kayak gitu. Coba abang sini mau Oh, itu gabung. ada benar Paling lagi. Coba pengakuan, lebih pengakuan. ke ayo pengakuan. Ibu kalau Mama ini misalnya gimana? abang Suka lagi nggak mau marah-marah belajar, ibu kalau misalnya lagi belajar, abang lagi nggak mau belajar, terus ibu ngapain? Abang suruh ngapain? Kalau abang lagi, ibu aku bosen nggak mau belajar. Terus kata ibu, abang ibu suruh apa? Suruh apa, naik pohon atau apa gitu? Mendadak malu. Iya abang. Kebetulan ini ya 4 bulan benar nggak bersosialisasi, cuma sekitar kita. Jadi ketika dia bertemu orang nih, kendala seperti ini nih yang aku khawatirkan sebenarnya sih. Ketika dia bertemu langsung, jadi nggak ada. Jadi Berarti sosialisasi itu memang butuh berkurang banget. ya. Ketika Iya, pandemi berkurang. ini memang berpengaruh. Berpengaruh, kecuali sama kakak-kakaknya yang udah usianya udah 10 tahun ke atas, nggak begitu pengaruh ya untuk sosialisasi. Tapi untuk benar nih berubah kan? Coba ditanya, berani nggak jawab? Ya. Aduh. Ya udah. Terus ada pertanyaan lagi nih. Ini Mama Nara Mama biasanya belajar kapan sih? Kan Mama sibuk urus rumah, urus anak. Gimana cara sempetin belajarnya? Ini mamanya belajar. Aku dulu coba ya. Ya boleh. Aku dulu. Kalau aku pribadi, karena aku sudah konsisten dengan penerapan sekolah di rumah, maka aku punya jam belajar. Tapi untuk hari ini, karena lagi sharing, anak-anak bebas tuh main. Jadi aku jam belajarku itu dari jam 8 sampai jam 10 off. Dari jam 8 jam 9 mereka istirahat, boleh main-main di teras, masuk lagi, sekitar 15 menit masuk lagi, jam 10 kelar udah. Nah, di masa-masa jam itu mau rumah berantak, biasanya sih malam ya benainnya. Istilah kayak misalnya ada anak aku yang pengen berantakin lantai, aku diemin aja sampai aku kelar ngajar gitu. Kalau untuk sarapan aku biasanya dibantu ayahnya sih pagi, siapin nasi goreng lah, apalah gitu. Jadi supaya mama nggak merasa terbebani, itu buatlah jam memang mama seperti di sekolah gitu. Kayak full konsentrasi. Nggak ada kompromi lain bahwa aku harus gitu. Jadi harus ada waktu 2 jam yang cukup dikhususkan gitu, konsentrasi penuh gitu ya. Iya. Kalau Mama Teti gimana untuk waktu di antara kesibukannya? Mana ya? Tadi juga ada pertanyaan tuh bagus deh, tapi menghilang nih. Sebentar. Yep. Tadi soal competition tadi tuh aku juga tertarik juga tuh main nih. Memang bener deh. Kayaknya tekanan antar ibu nih memang harus dikurangi. Banyaknya sih seperti itu sih kasus-kasus kenapa ibunya jadi nuntut ke anak atau menekan anak berlebihan gitu ya, karena tadi merasa membanding. Oh iya nih, biasanya nih yang bertetangga ya. Memang ini masalah sejuta ibu kayaknya ya, membanding-bandingin anaknya atau dibanding-bandingin ibunya lah, apalah itulah. Memang harus balik. Jadi bagaimana cara tipsnya? Kalau Mama Teti supaya sistem membandingkan itu tidak mempengaruhi pertama ke ibu nih. Kalau ke anak itu sebenarnya sih menurut aku anak tidak terpengaruh karena dia nggak paham ya. Tapi ketika ibu ya dari tanggapan dia kalau aku sih sekarang mikirnya karena kita nih dulu ya memang kita kan pendidikannya zaman dulu ya, yang memang kalau nggak ranking 1 kamu bodoh ya. Kalau misalkan kamu nggak dapet 10 besar, kamu pasti ini ya. Nah seperti itu. Kalau zaman dulu kan tuntutannya seperti itu ya, ini ya. Kita anak tuh harus ranking 1 di kelas, jago matematika. Karena kecerdasan itu lebih pada teori ya dulu. Dulu lebih kognitif. Nah sekarang kan ada tuh ya teori kecerdasan anak atau multiple intelligence, di mana anak-anak itu sebenarnya punya banyak kecerdasan. Jadi aku selalu berpatokan pada itu. Anak-anak itu punya kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang suka matematika, ada yang suka natural atau alam, ada yang suka linguistik atau bahasa, ada juga yang kinestetik. Nah, anak yang kinestetik itu yang gerakannya tuh tiap hari energinya nggak bisa habis. Sebenarnya itu kecerdasan loh, Mak. Bukan semata-mata ini anak nakal banget dan nggak bisa diem. Tapi kalau kita arahkan sebenarnya anak-anak yang punya kecerdasan fisik atau motorik itu bisa loh jadi berprestasi. Seperti jadi atlet, jadi apa namanya,
chef itu kan chef Jadi juga kan motoriknya juga diolah. pembalap. Oh, betul. Pokoknya sebenarnya banyak sekali kecerdasan yang memang tidak bisa dibandingkan apple to apple dari anak satu dengan anak yang lain. Gak mungkin kan kita membandingkan ikan yang jago berenang dengan burung yang jago terbang karena mereka berbeda. Nah, gitu pun anak. Jadi Iya, walaupun pada prakteknya tetap aja ya. ya memang Tetap kita harus ada perasaan harus membandingkan tuh ada. harus sabar. Tapi kita balik lagi, anak kita pasti punya kelebihan di satu bidang yang satu, yang beda dengan anak yang lain. Tugas kita memang ya mendorong, menggali apa sih yang jadi potensi besar anak kita. Gimana sih nih caranya kita harus menggali potensi dia? Itu yang lebih penting, yang lebih harus kita jadikan fokus. Jadi bukan membandingkan anak yang kita fokusin, tapi kita gali apa sih kecerdasan anak yang harus kita dorong, yang nantinya dia jadi anak yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Gak mesti semua anak jago matematika, Mak. Gak seru hidup ini kalau sama semua ya. Kayak apa? Aku dulu waktu masih kecil ya, itu aku akan dipukul sama bapakku. Bapakku kan mantan guru. Kalau aku cuma nggak bisa matematika, dan akan dihukum berjam-jam. Akan dihukum berjam-jam bikin apa sih rumus-rumus yang dulu tuh. Nah, ketika aku punya anak lintang, dia itu benar-benar matematikanya dia kurang, tapi dia lebih di seni gitu, di seni bahasa. Akhirnya aku sih bilang sama dia gini, kamu kalau kamu nggak merasa nggak bisa, kamu belajar. Tapi kalau kamu merasa belajar itu pas-pasan, apa yang kamu suka, kamu harus 100%. Apa yang kamu suka. Dia suka di bahasa ya, akhirnya dia sampai sama gurunya itu kadang-kadang wakilin gurunya untuk yang bahasa gitu, sampai di waktu lomba kayak cita puisi apa itu dipanggil sama gurunya gitu. Kan prestasi. Dan aku nggak pernah loh ranking anak. Karena dulu aku korban nih sama orang tua waktu kecil. Ranking ya, ini harus beranking. Iya, jadi gitu. Kalau bapak bilang kamu harus pintar matematika. Kalau nilai matematika jelek, aku tuh bisa dipukul dari sekolah ke rumah. Dan itu beneran loh, pakai lidi, tangannya dipukulin gitu. Memang zaman dulu kita masih ilmu parenting kayaknya belum banyak tahu ya, orang tua kita mungkin belum banyak akses informasinya nggak seluas sekarang. Jadi iya betul. Ya. Kalau sekarang aku ini sih, tapi mungkin sebagian orang tua ada ya anak harus beranking, harus ini. Kalau sekarang aku yang penting enjoy aja lah. Karena aku dulu kuliah di informatika komputer, ternyata jadi penulis. Nah, nanti mereka bisa jadi mereka nggak pinter di matematika, mereka bisa punya karya yang besar di bidang apa, yang lain kita kan nggak tahu gitu. Pokoknya jangan pernah bahwa kalau kamu nggak beranking, habislah hidupmu, itu salah besar. Karena sekarang tuh banyak kecerdasan yang bisa dikembangkan buat anak itu maju ya. Kayak penulis, pemusik. Maaf nih Mbak, ini waktu kita kayaknya habis.